bahwa orang yang pertama kali harus kita minta maaf dan kita maafkan adalah kedua orang tua kita. Baik kedua orang kita masih hidup maupun kedua orang kita sudah meninggal dunia. Tidak ada artinya semua permintaan maaf dan maafkan kita kepada pihak-pihak lain kalau tidak ada permintaan maaf dan dimaafkan oleh kedua orang tua kita. Oleh karenanya, hal yang paling mendasar, hal yang pertama yang harus kita lakukan di dalam halal bihalal, dalam kita mencari halalnya terhadap manusia, yaitu kepada kedua orang tua kita. Maka jangan kita tinggalkan. Maka di Jawa atau di mana saja sebetulnya ada tradisi nikah, ya kan? Tradisi membersihkan makam dan segala macam, itu dalam rangka kita mendoakan dan kita memohon maaf serta kita maafkan kedua orang tua. Memang orang tua kita bisa pernah salah, bisa Pak. Saya juga sudah menjadi orang tua, sudah menjadi kakek. Seringkali kalau kita ingat masa-masa yang lalu, mungkin kita juga pernah melakukan kesalahan terhadap anak-anak kita. Kita mungkin mendolimi kepada anak kita, meskipun tujuannya adalah kita untuk mendidik kepada anak kita, tetapi apapun kadang-kadang karena kita mengedepankan emosi kita, sehingga yang kita niatnya untuk mendidik jadi malah akhirnya secara tidak langsung kita mendolimi kepada anak kita. Oleh karena juga pantas, patut kita memaafkan sebagai anak. Kalau dia melakukan durhaka dia, jadi harus diingatkan dulu, diminta tidak diminta, kita harus mendapat kedua orang tua kita. Yang kedua, siapa yang harus kita memaafkan dan meminta maaf? Pasangan hidup kita, ya tanya. Pasangan hidup kita itu belahan jiwa kita. Kalau kata dari Dewa itu setengah nafas ya, setengah. Makanya garbo, kata Pak Haji Darmawan, saya pernah dikuliahin dulu di Mekah katanya. Kenapa dikatakan garbo? Garbo itu si garing nyowo. Si garung nyowo, separuh nyawa kita itu melekat kepada istri kita. Maka disebut garbo, Pak Haji deh, garbo yang kita senantiasa berdoa dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sakit maupun sehat, meskipun di dalamnya banyak konflik. Saya yakin banyak konflik rumah tangga itu, tetapi toh kita mampu mengatasi. Contohnya Pak Darmawan, sudah ya sesepuh ini tetap saja mesra, sering posting mesra berduaan, saya ngiri gitu kan. Ngiri Pak Darmawan ya. Jadi kalau di posting itu berdua bergandeng tangan gitu, masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, walailah. Ini adalah anugerah tahadus binikmah. Kita menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi contoh yang baik kepada generasi berikutnya. Ini maksud yang demikian itu kita tidak maafkan, maksud yang demikian itu kita gengsi untuk minta maaf, baik itu yang suami lebih dulu atau istri lebih dulu. Memang secara etika yang diajarkan adalah istri lebih dahulu meminta maaf di dalam momen lebaran, bukan di dalam kasus-kasus tertentu, karena ridhonya suami adalah ridhonya Allah bagi istrinya. Maka ada satu mengatakan, barang siapa istri yang meninggal, dia selamat atau tidak, tanyalah suamimu. Kalau suaminya ikhlas, suaminya ridho terhadap istri yang sudah meninggal, maka 50% pintu surga sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama dimintai maaf adalah suami dan istri pasangan hidup kita. Mudah-mudahan yang kedua itu kita sudah bisa melaksanakan apa sudah kita laksanakan pada saat hari Idul Fitri yang kemarin.
kita mesti pasang pasang muka yang sumringah, semanis mungkin di hadapan suami. Tetapi suami juga pasang muka yang manis juga, ya. Jadi dua-duanya sama-sama manis. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah sampaikan, Innallaha ja'ala bani ada min samanin hisol. Sesungguhnya Allah menciptakan 8 perangi kepada anak keturunan Adam. Ya kita inilah apa? Minha min arba'adin fi ahlil jannah. Di antaranya 4 perangi itu adalah peranginya orang yang ahli surga. Apa yang ahli surga itu? Yang pertama adalah wajhun malikun, muka yang menyenangkan, muka yang manis, muka yang sumringah, yang membuat orang senang untuk melihatnya, yang membuat orang tidak judak kepada orang itu. Kita senang melihatnya. Ini adalah perannya ahli surga. Jadi di surga tidak ada muka yang jutek, tidak ada muka yang asam, ya. Semua wajhun malikun, menyenangkan ketika dilihat, menyenangkan sekali. Yang kedua kata Rasulullah, walisanun fasikhun, lisannya selalu menggembirakan, lisannya selalu menenangkan, selalu menyampaikan hal-hal yang tidak menyakiti orang lain. Walisan fasih untuk menyampaikan hal-hal yang baik kepada tetangga, lebih kepada suami atau kepada istri, kepada anak-anak, kepada tetangga, kepada teman-teman semuanya. Kita harus menyampaikan, meskipun di dalam hati kita ada rasa, kendalikan emosi kita. Untuk pertama-tama kita harus menyampaikan sesuatu yang baik dari lisan kita, karena ini juga berbahaya kalau salah kita mengendalikan lisan kita, karena ada lisan bisa menghantarkan kita ke dalam surga, tetapi lisan juga bisa menyeret kita di dalam neraka. Oleh karenanya pandai-pandailah kita harus menjaga lisan kita. Dan perangi ahli surga yang kedua adalah walisan fasikun, lisannya senantiasa menyenangkan kepada orang lain. Yang ketiga kata Rasulullah, peran yang ketiga bagi orang yang ahli surga adalah qalbun naqiyun, hatinya senantiasa takwa kepada Allah, wa asri wa ala niat, baik di dalam keadaan dia sendiri. Karena takwa yang tinggi itu ketika kita dalam keadaan sendiri, ketika orang tidak ada yang melihat, ketika kita tidak sedang menunjukkan sesuatu kepada orang lain, hati kita takar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan kalau kita kebetulan sholat di rumah tapi kaos obrol, jangan-jangan malah gambarnya Mick Jagger, kan? Sah-sah karena sholat bukan karena baju, tetapi adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, etika kita adalah Rasulullah, itu kita tidak mendapat